Wah, udah pasti pada begadang semua nih, jangan-jangan nonton bola ya, apalagi ntar malam. Karena pasti ntar malam bingung mau nonton Serie A atau UCL. Dan hari ini Nesa nggak sendirian, Nesa sama host kesayangan kita semua, Mardel si host box. Si host box, host ya. kardus ya. Kan Nesa, Ya. hari Rabu itu bukannya ntar lagi Jumat ya Lusa? Apa? Ntar lagi kan Jumat nih. Iya. Closingan gak sih kita Jumat? Kamu mau closingan? Kan deket weekend maksudnya. Oh iya. Closingan menuju weekend. Oh iya benar gitu benar kan. benar. Pasti dong. Apa Jadi- mau nonton ini juga UCL sambil closingan ya? Kebetulan tim saya udah nggak main ya, mainnya di kasta kedua Liga Eropa, jadi kayaknya ya udah dukung Madrid aja lah, menang semalam kita ngobrol-ngobrol ntar Iya, ya. jangan bully Liverpool ya. Ntar Bang Valen mukanya tambah cemerut. Oh iya, Tapi benar. ngomong-ngomong lu kemana aja Mardel? Kita tuh kalau ketemu paling seminggu sekali ya kak. Seminggu sekali? Kemarin Jumat aku siaran nggak ketemu sama Iya. Vanessa, sekarang ketemu lagi. Iya, mungkin lo ini kali nggak pakai GeForce kali akinya. Bisa jadi karena mungkin ke daerah sini dari kantor tuh lumayan macet kak. Terus kemarin tuh sempat mogok gitu gua. Nah. Jadi ya kayaknya GeForce itu adalah solusi tepat untuk jebret Wow, tim. Wah. pastikan lo pakai GeForce, jangan pakai power bank di mobil. Bentaran 100 Soak, meter juga soak. Iya, ya. iya. Fast moving automotive parts punyanya Indonesia. Yuk Betul. langsung aja kalian follow Instagramnya GeForce_id dan juga pasti kalian semua udah subscribe juga ya YouTube channelnya di GeForce Santini. Terus kalau kalian mau lihat-lihat produknya bisa langsung aja beli di e-commerce seperti di Tokopedia, Blibli.com, Shopee, Bukalapak. Lengkap semuanya kan Lengkap. saya, betul sekali. Nah terus kalau misalnya misalnya jebret tim kayak aduh bingung kira-kira mesti follow apa ya. Tadi follow Instagram GeForce karena katanya Miminya suka baik ngasih giveaway ratusan ribu rupiah. Keren Jadi, ya. ikutan, mungkin di DPI malam ini juga pengen dapat giveaway GoPay atau OVO dari Hostbox kalau katakan Nesa bisa. Coba komen-komen yang negatif karena nanti gue akan disandingkan oleh Coach Justin dan Benar. juga Hanif Tamrin. Pasti Boleh lo lah. di box-boxin dah ntar. Gue di kardus-kardusin di apa namanya di ayam-ayamin lah gue ya. Ayam-ayamin, Coba iya. dari Jebret Tim boleh dong. Kira-kira udah dari mana aja nih asalnya, boleh komen-komen langsung di bawah sini silakan. Ayo silakan tapi ya. ngomongin Apa? judul kita nih hari ini ya kan, adu skill, adu kekuatan tapi pengalaman yang menentukan. Kalau lu tuh seneng cewek yang berpengalaman apa gimana sih? Pertanyaannya gue balikan Nesa. Iya. Skill atau durasi? Durasi itu belum tentu punya skill loh, ya kan? Bener. Kaliannya banyak bengongnya, banyak mikirnya gitu ya. Jangan kelamaan durasi tapi skillnya kurang Nah. gitu ya. Ini mungkin juga terjadi di lapangan sepak bola di mana berarti mungkin udah main 90 menit tapi tidak berimpact skillnya apa-apa di Aduh, lapangan gitu. bener-bener. Mardel tambah jago ya emang ya. Kita akan bahas review hasil pertandingan UCL minggu ini. Semalam itu Liverpool kalah. Iya, Terus diobok-obok, juga diobok-obok. Kalau kata Coach Justin, memang Madrid tuh punya DNA di Liga Champions tuh berbeda sama di Liga. Kalau katanya terus kalau City itu memang menangnya tapi kurang greget kalau kata Coach Justin kita. Tapi emang semalam kan udah banyak yang prediksi emang Madrid ya. Bener. Ya udah deh, tambah berlama-lama lagi kayaknya langsung aja daripada ngalur ngidul. Kita kan di sini kan ntar aku tambah di kardus-kardusin tuh. Udah mulai banyak yang ngomel kan di Karena ini komennya. udah banyak yang hadir dari Sabang sampai Merauke, dari Bali, Depok, Bogor, Sragentina, Manokwari, dan lain-lain. Pada udah gak sabar ya. Pokoknya kalau malam ini 5.000 yang nonton waktu nanti live, kita akan bagiin jersey ori tapi dari hostnya aja tuh. Hostnya baik gua, Baik ya. meskipun dikardus-kardusin ya. Ya udah tambah berpanjang lebar lagi, langsung aja kita habis ini ada Coach Justin juga Mas Hanif Tamrin. Setelah vlognya Rans Cilegon satu ini. Check it out. Sebenarnya apa strategi lo ini semua? Strategi masa gua kalau ngomong di sini baca. Dan seterusnya habis itu panggil invite ada 4 orang dulu, sebenarnya ada 6 orang yang ada di balik Rans Cilegon FC ini. Saya tidak tahu juga jawabannya, tapi yang jelas dia juga hadir malam hari ini selaku manajer Hamba 23 Hamsa. Tenang bro, kita support Jebret Media.
Wanita mewah. kesayangan Jebretin rusak. ya. Lagi seru nih. Kenapa ngobrolin apa? Monggo Enggak, kalau lanjut. tadi yang punya salah satu chairman-nya kan yang ketua mobil-mobil mewah, makanya ada Lambo-nya Koci. Oh. Kesian belum pernah lihat Lambo. Kameramen ya. Belum pernah nyetir Lambo. Nih gua nggak janjian ya sama Apa? Koci tapi pakai hitam-hitam nih. Semua hitam-hitam ya. Yoi, Masih yoi. hitam-hitam ya. Yoi. Pokoknya malam hari ini ada Mas Hanif Tamrin. Kita for the first time ya. Pertama kali. Live bareng ada Coach Justin juga yang kayaknya siap kardus-kardusin gue nanti dengan pertanyaan-pertanyaan gue kayaknya ya. Ini namanya Black is back, all Black is in, we back. gonna win. Weh, boleh. Belum apa-apa udah kasih statement yang punchline-nya oke ini Coach Justin. Ya udah, tanpa berpanjang lebar lagi Jebretin, boleh komen-komen juga di bawah ini. Kita akan ngebahas hasil Liga Champions semalam nih, Mas Hanif dan juga Coach Justin. Dari Coach Justin dulu kali ya Mas Hanif ya. Ngelihat Real Madrid dan juga Liverpool. Kalau gue nonton YouTube lo nih Coach Justin katanya, lo bilang emang Liverpool tuh ada yang salah dengan 2 back yang dipasang oleh Jurgen Klopp dan itu menjadi kesalahan fatal. Ada 3 Kenapa? yang salah, jadi lu nggak nonton semuanya. Oh ya udah nggak apa-apa, dikit Oke, aja. Ada 3 Silakan. yang salah. 1, Klopp terlalu berani memasang 2 center back yang baru. Iya, Yang masih jam muda. terbang cetek. Kalau lu lihat center back-nya Madrid yang nggak hadir juga, tapi dua-dua masih berpengalaman. Si Eder Militao sama Nacho Fernandes. Oke. Ini Kabak sama Kobok, salah ya. Diobok-obok, kabok. Kabak sama Philips yang dua-dua sudah terbukti jam terbang cetek dan kalau di perempat final kan masalah mental. Ya. Kesalahan pertama. Kesalahan kedua, nggak ada Thiago. Gue tweet juga, ini nggak ada Thiago, nggak ada yang bisa pegang bola. Dan akhirnya di menit 42 kan Ditarik sebelum babak pertama selesai. kan pergantian pemain yang awkward di menit 42. Oke. Nanggung ya? Iya. Ketiga, dia pasang Keita di sayap kanan, di area kanan, yang biasanya di area kiri. Nah, dengan 3 blunder dari Klopp ini murni kesalahan Klopp, nggak jalan. Oke. Sama sekali nggak jalan dan babak pertama, terutama babak pertama itu Liverpool diobok-obok. Asli. Asli. Oke, kalau dari Om Hanif gimana ngelihat permainan Liverpool semalam sebelum kita Dari lihat permainan ketika Real Madrid ya? starting lineup diumumkan, gue udah ngerasa Liverpool bakal kalah ketika gue ngelihat mustasnya Alisson. Jadi jinx ya? Jadi jinx ya? Tebel banget tuh kumis ya? Nggak, tapi gue kalau jawaban seriusnya gue mau meng-highlight bahwasanya tadi malam gue melihat 2 wajah Trent Alexander-Arnold. Ketika melawan Arsenal kita ngelihat betapa dia begitu Hebatnya. hebat, Iya. efektif secara ofensif dan di sini di laga ini benar-benar terbukti betapa dia adalah defensive liabilities buat gua. Artinya apa? Coba kalau mungkin Jebretin biar Ya, tahu gitu. Dia itu adalah sebuah beban untuk pertahanan gitu. Dalam artian ketika yang pertama, gol pertama tercipta, itu kan play yang udah dilakukan di awal-awal. Tapi nggak gol karena bisa diantisipasi. Nah, kedua dilakukan dengan skema yang sama. Alexander Arnold nih out of position. Dia komunikasinya sama si Phillips agak sedikit jelek. Dia mau cover atau dia mau challenge, dia mau follow atau dia mau biarin kasih ke Phillips. Ini nggak bekerja dengan baik, akhirnya Vinicius bisa curi gol. Dan yang ini membuat gue membuktikan bahwasanya oh ini kenapa Gareth Southgate nggak bawa dia. Yeah. Karena ketika lu menghadapi laga-laga yang maha penting dengan tingkat individu yang begitu luar biasa, Ya intensitasnya juga tinggi intensitasnya ya. dan pride yang besar, ini kelihatan bahwasannya dia adalah sebuah liabilities dan akan secara psikologi gue sebagai Southgate pun mungkin ikut merasakan gue akan lebih aman kalau gue pasang Walker atau mungkin Trippier Enggak. atau bahkan Wan-Bissaka. Gue bilang Southgate itu kan mengambil pemain berdasarkan performanya ya. Dan kalau kita lihat 10 match terakhir, itu Liverpool cuma main bagus 1 kali. Ya kemarin lawan Arsenal. Sisanya jelek juga. Ngerti nggak? Nah, maka dari itu gue bilang ini terlalu berani dan terbukti 10 menit terakhir Kabak ditarik, Fabinho digeser ke belakang. Itu works ternyata. Iya, jadi apa yang gue tweet itu semua dilakukan dirubah sama Klopp. Dijelaskan oleh Klopp setelah pertandingan bahwasannya alasan dia memainkan Keita pada malam hari tadi itu adalah karena dia udah tidak bisa lagi memalingkan wajah ketika dia melihat work rate si Keita ini di sesi latihan luar biasa Koci. Jadi itu harus diberikan penghargaan dia bilang. Oke. Tapi mainkan di sayap kiri di mana dia biasanya main di kiri, Nah, itu nggak di mungkin kanan. sebuah kesalahan dalam artian dia kan bilang alasannya memasang Keita karena melihat
gaya bermain Real Madrid dia butuh pemain yang bisa mendribble bola. Dia bilang begitu kan. Tapi ternyata kan si Keita nggak perform. Akhirnya ditarik Hancur-hancuran. Jatuhnya mau memaksain dong. maksain. Mas Hanif ya? Iya, maksain. Hancur-hancuran. Jadi, akhirnya ditarik sebelum babak pertama berakhir, itu kan sebuah tamparan bagi seorang pemain. Nah, kalau lo ngelihat coach ya di posisi Jurgen Klopp, lo bilang oke, yang lo tweet semua ternyata benar kejadian di lapangan. Tapi kalau seorang Keita dipaksakan dengan posisi seperti itu dan tidak ideal. Nah, lo ngelihatnya ada pilihan lain nggak sih dari Jurgen Klopp untuk bisa mungkin merombak Ya pemain? ada, Thiago mainkan. Oke. Kalau dia memainkan Keita berdasarkan yang Hanif tadi bilang, dia memainkan Thiago bisa. Wijnaldum jadi DM, jadi pivot, yang sering dia peran ini sering dia mainkan juga di timnas Belanda. Keita di kiri, Thiago di area kanan, Fabinho di belakang. Oke. Dengan Kabak atau Kobok, atau Phillips. Phillips ya. 2 kali mau menyebut kata Kobok. Oke, lanjut coach. Nah, oke. Kalau seandainya main seperti itu, feeling gue mungkin tetap kalah. Tetap Tapi kalah. at least lebih ngelawan. At least lebih banyak peluang. Babak pertama almost 0 peluang. 0 peluang. Ya 2-0 juga kan di babak pertama. 2-0 dulu. Nah, masuk babak kedua langsung ngegas. Sampai 2-1 itu Liverpool menguasai. Pas 2-1 Madrid lagi yang menguasai. Kecuali 5-7-8 menit terakhir baru Liverpool ngepung untuk mengejar ketinggalan. Tapi ya it's too late. Kalau lo lihat kan emang si Liverpool ini punya butuh waktu ya untuk sedikit lebih panas untuk memainkan skema permainannya, dan gue lihat pressingnya hilang Coach di babak pertama. Emang. Bener-bener nggak ada sama sekali gitu. Dan ini yang menurut gue kenapa gue bilang ketika kita episode reaksi undian perempat final waktu itu kan gue malu juga. Coach bilang bahwasannya ada kemungkinan Liverpool justru progres ke semifinal. Gue bilang kemungkinan Real Madrid. Kenapa? Karena gue merasa Madrid ini tuh dia bisa main nggak perlu nguasain pertandingan. Dia ketika melancarkan serangan tuh bisa decisive, bisa menguasai laga tuh ada di tangannya mereka sebenarnya. Dan benar tadi malam kan semua pemain seniornya di tengah sama. Ini kan old guards yang secara pengalaman tuh udah luar biasa. Sebenarnya kalau lihat yang dilakukan oleh Liverpool sama yang dilakukan oleh Arsenal terhadap Liverpool. Liverpool bermain ke Arsenal yaitu bertahan. Nggak bisa. Madrid ini nggak ada sistem. Nggak ada sistemnya gimana coach? Nggak ada sistem. Pattern serangannya gimana? Nggak ada. Semua mengandalkan skill individu. Tapi positioningnya hebat. Mereka main cepat sekali 2 kali sentuh itu hebat. Makanya Madrid kehilangan poin lawan tim yang parkir bis karena blank. Nggak tahu ya mau gimana tembusnya. Nah, Liverpool ngepresnya cuma 2-3 pemain ya selesai. Lu cuma ngepres persis yang dilakukan Arsenal lawan Liverpool, ngepres 2-3 orang doang selesai. Liverpool kalah di babak pertama. Kalah ancur-ancuran ya kata coach ya. Penampilan buruk mereka di babak pertama mereka membuat mereka kehilangan kesempatan untuk menurut gue maju ke semifinal. Gue setuju yang dibilang kesalahan dari Trent Alexander-Arnold itu it happens lah dengan pemain bola, ngerti nggak? Tapi yang penting kan depan harus create. 3 pemain depan, Mane, Salah, Diego, nggak kelihatan. Sama sekali. Sama sekali. Golnya, gol jatuh dari langit. Kan shooting kena deflect. Tiba-tiba jatuh ke Salah bolanya. Ya tapi seenggaknya kan ini kan pemain yang diganti. Harusnya kan biasanya Firmino kan di Eropa lebih sering dipasang. Kemudian Diogo Jota lagi on fire dipasang, dan seenggaknya memberikan kontribusi untuk memberikan 1 gol away kan Coach. Nah itu tadi kita ngomongin soal Liverpool nih, Hanif dan juga Coach Justin. Kalau Om Hanif ngelihat sendiri permainan Real Madrid semalam, memang ya backnya nggak ada. Kan orang bilang wah ini bakal di sayur-sayur ini Real Madrid sama trionya Liverpool, tapi ternyata memang lebih gacor nih. Vinicius, ada juga Isco juga yang ternyata stunning juga. Lo ngelihatnya seperti apa permainannya? Kalau buat gue konsisten karena waktu undian terjadi juga gue ngunggulin Madrid, dan gue bilang mungkin ketika bertemu Madrid nggak akan pegang bola, mungkin kelihatan lebih ditekan, tapi eventually mereka akan memenangkan pertandingan karena murni karena kualitas pengalaman dan konsistensi mereka berada di level ini, gitu. Tapi buat gua. Cuman kita nggak bisa, menurut gue ya, Hanif pun tidak bisa memprediksi seperti apa. Karena siapa yang prediksi Thiago nggak akan main? Nggak fair kan? Iya. He plays every match.
Ini gue bilang murni blundernya dari Klopp. Tidak memasang Thiago. Ya itu perjudian berarti kan pada saat Iya, semalam tadi kan. dan kalah. Judinya kalah. Padahal kalau Thiago main dari awal, mereka lebih bisa ngelawan di lini tengah. Dengan Fabinho di belakang, bisa digeser ke depan. Kalau Madrid bertahan juga, Liverpool akan lebih banyak menguasai bola. Itu call-nya pelatih. Call-nya pelatih. Ada yang Iya dalam sih. artian pelatih-pelatih yang terkadang di level ini tuh overthink. Salah satunya Guardiola. Guardiola tuh sering banget overthink. Entar dulu, Itu City-nya terjadi. entar dulu. Maksud gua itu yang mungkin yang terjadi sama Klopp tadi malam mengubah. Kalau lu lihat secara starting line up, Thiago diganti sama si Keita. Firmino diganti sama Diogo Jota gitu. Maka dari itu kembali lagi, lu nggak bisa prediksi pada saat drawing bahwa ini akan terjadi. Kalau gue bilang sih 50-50. Madrid kita tahu semua, Madrid bisa main ancur-ancuran, bisa juga menang lawan any team. Apalagi Ramos sama Varane nggak main, itu pengaruh banget. Tapi cuman kalau tiganya bapuk, Mane jelek banget mainnya, salah berapa kali kehilangan bola. Ya susah juga lo mau ngomong gimana. Iya. Tapi kalau misalnya ngomongin soal Madrid, Liga Champions memang punya vibes yang berbeda sendiri ya. Kalau nggak setuju. Tahun lalu lewat juga sama City kok. Vibes dari mana? Ya mungkin ada 1-2 kali flop, cuman kalau ketika spiritnya tuh ada. Sekarang lawan yang susah siapa yang dihadapin Madrid selama ini? Coba. Yang kemarin kalau di grup stage ya? Di grup stage lawan siapa sih? Madrid. Ayo Brar. Ayo. Pasti ada nih datanya. Seberapa tim coba boleh komen-komen. Madrid. Tapi nggak susah-susah susah amat. banget ya. Dan sekarang pun beruntung dia nggak ketemu City sama Munchen. Inter Madrid kemarin Inter ya. Oh Inter ya. ya. Shakhtar. Inter apa berat? Inter Shakhtar Munchen Gladbach apa beratnya? Enggak berat. Munchen Gladbach juga. Ngerti nggak? Inter lah tapi ya. Ada yang berat banget Lawan sih Gladbach aja seri. Lawan Shakhtar kalah 2 kali. Jadi memang ya formnya juga lagi nggak oke gitu kan Madrid. Nggak, musim ini emang dia declining. Iya. Terasa banget. Jadi bukan kalau dibilang DNA gue enggak. Emang pemainnya berkualitas. Tapi ya faktor lah kan juga menjadi penentu sebenarnya coach ya. Kalau misalnya ngomongin Madrid nih ya kalau sekarang memang lagi turun banget lah. Setelah 3 tahun mereka beruntun, Ronaldo cabut, yang juara siapa? Liverpool. Habis itu Munchen. Jadi 2 tahun mereka nggak perform. Lawan Ajax kalah loh. Diobok-obok ya. Jadi DNA-nya dari mana? Ngerti nggak? Sekarang kebetulan belum ketemu dan sampai final baru ketemu lawan yang berat. Liverpool tahun ini jangan Madrid. Di Anfield 5 kali beruntun kalah. Lawannya BBA, No comment. Burnley kayak gitu, bener kan? Iya benar ya. Jadi nggak sehebat itu, hebatnya pas lawan Arsenal. Kalau form lawan Arsenal bisa ditarik, bisa ngelawan. Cuman kalau ternyata ya flop juga sekarang dengan Jurgen Klopp. Yang gue maksud itu adalah kenapa gue lebih mengunggulkan Real Madrid. Ini kan Liverpool ini lagi performa menurun sebelum drawing dilakukan. Ketemu Real Madrid. Real Madrid ini yang secara karakter itu mereka kalau mainnya tuh nggak yang Koci bilang tadi nggak ada skema yang jelas. Sementara Liverpool tuh skemanya jelas banget. Cuman satu skema, ketika skemanya nggak berjalan, ya udah. Gitu. Itu maksud gua kenapa gua mau bilang itu Madrid sedikit lebih diunggulkan karena Madrid ini nggak perlu, dia bisa beradaptasi dengan siapapun lawannya gitu. Jadi ketika pilihan yang diambil oleh Klopp adalah pilihan overthink, akhirnya merugikan diri sendiri dan akhirnya statement itu keluar kan setelah pertandingan selesai dia bilang, wah ini leg kedua berat. Dia bilang hypothetically masih bisa lolos. Karena hipotesis masih bisa. Itu kan artinya udah lempar anduk. Benar. Dan dia sendiri menggarisbawahi bahwasannya ya kita akan main di Anfield leg kedua. Leg kedua berarti kurang dong. Tapi kita sudah tidak punya lagi penonton seperti ketika dia comeback lawan Barcelona. Dia aja menyebut seperti itu. But still jangan meremehkan Liverpool juga, ngerti nggak? Setuju. Sekarang mereka sudah membuktikan lawan Arsenal bisa main hebat dan gue udah tunjukkan 3 kesalahan dia. Feeling gue sih Klopp sadar. Klopp sadar makanya dilakukan perubahan, Fabinho tarik ke belakang, Thiago main, ngerti nggak? Nah kalau ini dilakukan dari awal, definitely mereka punya chance. 2-0 mereka lolos kok. Ya lu nggak bisa lah Benzema lo marking sama Phillips. True. Tabak ya. Vinicius aja 2 gol kemarin ini kan. Gue nggak habis pikir. Digoblokin lah. Varane sama itu nggak ada ketemu Diogo dan lain-lain. Minimal Nacho itu punya jam terbang. Mental sudah biasa. Bukan salah Kabak dan Phillips juga.
Mereka terlalu muda, jam terbang masih terlalu cetek. Ini mental. Yang salah siapa? Ya pelatihnya yang masang. Sama Yang kumisnya Alisson. Kumisnya Alisson Udah, kurang ya. dua itu yang nah, salah. tapi menurut Mas Hanif nih ngelihat seorang Vinicius 2 gol dan memang performanya oke banget di leg pertama. Lihat di babak di second leg gitu, akankah tetap stunning itu atau memang ya udah aja gitu? Apa memang cuma faktor luck di match kemarin semalam doang nih? Kalau faktor luck enggak, ini kan faktor taktik. Karena kan banyak yang bilang wah ini gue melihatnya kayak Ronaldonya Brazil nih gitu. Lo baca statementnya Zidane setelah pertandingan. Ini tuh udah dipersiapkan. Dia udah melihat gaya bermainnya Alexander Arnold akan membuat Vinicius tuh punya space untuk dieksploitasi. Dengan dia ini kan punya kecepatan. Nah, ketika pertandingan selesai Zidane bilang bahwasannya ini playnya emang udah disiapkan. Long pass memanfaatkan kecepatannya Vinicius. Murni karena karakter lawannya suka overlapping bisa dimanfaatkan. Nah, untuk leg kedua seperti apa? Ya kita belum tahu karena kan ini pemain gua aja kaget. Benzema mau ngoper dia coach. Jebretim setuju nggak nih dengan judul admin nih ya? Bentar. Untuk fans Madrid, gue sering nonton Madrid. Berapa kali beruntun Vinicius main bagus? Tidak ada 2 match beruntun. Masih fluktuatif ya? Gak ada 2 match beruntun. Iya. Itu menurut fans Madridnya sendiri kemarin bilang di Twitter gue. Biasanya yang katrok Vinicius. Hari ini Vinicius bagus, Asensio yang katrok. Ngerti nggak? Inilah Madrid. Yang konsisten cuma 1, Benzema. 2, Kroos sama Modric. Udah itu aja. 3 pemain itu ya? Casemiro lah satu lagi. Ya oke, 4. Nah, kalau misalnya Coach Justin juga ngelihat di leg kedua Liverpool, memang kalau tadi kata Coach Justin, Jurgen Klopp tuh sadar dia melakukan kesalahan fatal, apalagi melihat posisi Liverpool di Liga Inggris musim ini, kayaknya kalau nggak melaju sampai final tuh ya udah musim depan nggak bisa main Liga Champions. Nah, lo ngelihat mungkin dari skemanya Jurgen Klopp itu akan seperti apa, Coach? Second leg. Ya, they don't have any choice. Yang mereka harus lakukan full attack, full press. Jangan kasih Madrid ruang untuk membangun serangan. Ngepresnya dengan 4-5 orang, bukan 2-3 orang. Paksa mereka main long ball. Pada saat mereka main long ball, 70% Liverpool akan menguasai bola. Baru bangun serangan dari situ. 2-0 itu bukan hal yang mustahil, ngerti nggak? Tapi ya lu harus bisa cetak. Kalau main kayak kemarin nggak kebobolan aja, 0-0 aja udah bagus. Tapi kalau main kayak lawan Arsenal 4 gol pun juga bisa kan dihantam ya? Madrid pun nggak konsisten. Jadi emang dua-duanya lagi timpang ya. Kalau tapi Mas Hanif bisa ngeliat nggak sih kayak kira-kira intuisi lo ada faktor X nggak sih yang bisa Liverpool setidaknya bikin 2-0 deh untuk mengamankan di leg kedua? Buat gue kunciannya 2 kalau Liverpool mau comeback. Yang pertama itu dari awal mainin Firmino buat gua karena itu memberikan mereka sedikit lebih seimbang. Ada balance dari sisi transisinya, pressingnya gitu. Diogo Jota menurut gua lebih efektif untuk dimainkan di babak kedua ketika semua pemain udah pada capek, dia bisa mengeksploitasi kecepatan dan skillnya gitu. Yang kedua ya mesti incer gol cepat. Kalau sampai babak pertama belum bisa bikin gol, itu berat karena Madrid mungkin babak di leg kedua udah bisa main kali ya. Kalau Varane dia kan Covid nih Coach, 14 hari lah ya. Minggu depan loh. Leg kedua. Iya. Minggu depan ya. Minggu depan. 5 hari? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. 14 hari Sampai akhir Ramos selesai. Varane juga laut. Karena udah minggu depan mainnya. Iya, dia kan harus isoman kan 14 hari. Berarti memang sedikit lebih diuntungkan untuk Real Madrid lah ya untuk leg kedua lawan Liverpool, meskipun Liverpool tidak bisa dianggap remeh gitu. Nah, tapi ngomongin soal leg kedua match yang satunya nih Mas Hanif, City 2-1 lawan Borussia Dortmund. Lo melihat permainan dari City yang ya sempatlah si Ederson juga blunder. Nih kayak dua kiper Brazil lagi blunder ya malam tadi ya. Lo ngeliatnya seperti apa? Kalau gue sih, gue harus melihat secara keseluruhan pertandingan, gak bisa hanya satu momen aja. Kalau lo lihat City menguasai pertandingan begitu hampir sepenuhnya. Dalam artian counter attack yang dilepaskan oleh Dortmund hanya 1 atau 2 kali doang yang memang benar-benar bisa tembus. Dua peluang lah. 2 peluang lah. Lu kalau lihat ya, lu lihat pertandingan secara keseluruhan. Enggak, tapi City nggak dapat banyak peluang juga. Tapi ada beberapa, cuman nggak seperti biasa lah. Nah, ini yang gue bilang bahwasannya ada dua wajah juga untuk City ini kalau misalnya dia main tanpa striker. Yang pertama
ketika dia main tanpa striker, secara keseimbangan tim lebih bagus, positioning dan segala macam, menguasai bola jauh. Sampai Jude Bellingham aja bilang Koci setelah pertandingan, setelah selesai peluit terakhir dibunyikan, dia jatuh ke tanah. Dia bilang dia nggak ada energi lagi karena gua ngejar bayang-bayang. Gitu, saking susahnya ngambil bola, nguber pantat, saking susahnya ngambil bola dari ini, karena semua yang diturunin gelandang. Iya. Gitu. Gini, gue sih ada kritikan terhadap permainan Chelsea ya. Satu, kenapa Sterling nggak dimain? City. Bahwa main tanpa striker itu gue paham dan hasilnya 80% bagus, oke? Kalau gue jadi Pep, gue akan turunkan itu. Cuman kenapa Sterling nggak dipasang? Satu. Kedua, kenapa bukan De Bruyne yang di striker? Kenapa Tapi Bernardo Silva? Padahal Bernardo Silva waktu De Bruyne nggak ada, bermain di tengah dengan Gundogan dan Rodri, mainnya bagus banget. Oke. Nah, ini yang membuat gue, mereka nggak main jelek. Gue setuju sama nih, mereka menguasai, tapi terlalu sedikit kreativitas dan praktis Bernardo Silva itu nggak kehitung, nggak performanya nggak kelihatan. Dan akhirnya dia ditarik Gapsus mainin. Harusnya Sterling yang masuk. Oke. Tapi kalau ngelihat Coach ya, lo bilang sendiri di kemarin, tadi gue ngeliat di YouTube lo bilang Dortmund tidak bermain sebertahan itu kayak ketika melawan Munchen. Mereka lepas juga gitu. Lepas, betul. Cuman karena memang siapa yang bisa ngerebut bola dari City? Itu. Cuma mereka definitely nggak parkir bis. Ada ruang mereka ke depan, ada ruang ke depan. Dan berapa kali 2-3 kali City salah passing dimanfaatkan, ngerti nggak? Nah ini bagus banget. Ini sebuah modal lah untuk Dortmund bahwa mereka masih ada harapan. Tapi kalau City yang on fire, City yang gue kenal, selesai. Madrid di kandang dikalahkan sama City, apalagi Dortmund. Itu yang gue bilang tadi, yang gue setuju sama Koci kenapa Aguero nggak dimainkan. Ketika dia bermain tanpa striker, benar secara keseimbangan lebih bagus, menguasai pertandingan lebih oke, lebih aman secara ini positioning. Tapi decisive, menentukan peluang. Berapa kali ada di dalam kotak penalti, tapi nggak menjadi gol. Lu lihat Foden, 2 kesempatan, harusnya itu udah gol dulu. Konversinya di gol. Ketika itu udah unggul 2-0, udah susah buat Dortmund untuk recover, untuk ambil gol away. Karena secara mental pasti udah jatuh. Gitu kan. Sebaliknya yang terjadi justru Dortmund semakin percaya diri, bisa memberikan gol penyeimbang dan gol tandang yang sangat berarti. Gitu. Dan kalau lu lihat, gue luar biasa. Gue impress banget sama Haaland. Dia head to head sama Ruben Dias. Ruben Dias is one of the best defenders di Premier League saat ini. Saat ini ya? Dia sama Stones ya? Dia toe to toe sama si Ruben Dias, shoulder to shoulder, kalah Dias loh. Kalah Dias. Emang nggak bohong, ini kita bisa lihat. Dan dia tetap bisa menjaga keseimbangan dan melepas tembakan. Buat gua tadi malam itu audisinya Haaland buat City dan dia lulus audisi. Ya? Jadi musim depan ke City ya? Musim depan dia, lu lihat juga, dia udah terpukau lah gitu dengan Pep nggak mau dia kan katanya. Iya. Kenapa Coach? Sorry. Pep nggak mau Haaland. Pep nggak mau Haaland. Gimana kalau menurut lo sebagai fans City? Mau ya, ini. Itu Pep sendiri yang bilang di press con, nggak tahu juga. Mau, dia kan bilang bilang nggak mau Coach, dia nggak mau ngomongin pemain dari tim lain. Dia bilang gue nggak mau ikutan dengan heboh-hebohnya Haaland dibawa ke sana. Tiba-tiba beli aja gitu kan ya. Tiba-tiba beli gitu. Enggak, feeling gue dia ke Spanyol. Tetap Spanyol ya, tetap. Real Madrid ya? Madrid ya. Nah, kalau lo bisa ngambil nih Coach ya, satu pemain yang paling stunning semalam, meskipun lo lihat, City kayak kurang maksimal, Dortmund juga ya mungkin kurang hoki. Nah, lo ngeliat satu pemain, kalau tadi kan De Bruyne. Iya, gue juga. Sama De Bruyne ya? De Bruyne. Lo lihat gimana passing-passingnya tuh effortless, dalam artian gak banyak keeping bola, nggak banyak. Ya, itulah pemain pinter begitu. Begitu, satu sentuhan langsung membelah pertahanan, membuat satu situasi bola, berbahaya. Cari posisi, nggak pakai dribbling, nggak jelas. Ini buat gua udah kembali ke performanya De Bruyne yang emang seperti kita lihat. Seharusnya sih. Emang seharusnya begitu. Seharusnya Dortmund nggak jadi batu sanggunan dan seharusnya City yang lolos. City lolos ya berarti ya. Kalau ngelihat spirit Dortmund gitu Coach, kayak memang nggak bisa tetap ngalahin ya. Dortmund lawan Munchen juga spiritnya luar biasa. Unggul 2-0 kalah 4-2, jadi spirit 2 nggak cukup. Unit quality. Dan Dortmund emang kalah kualitas. Kita lihat City kan perpaduan antara sistem strategi yang
top, Top ya. sama kualitas pemain yang top di segala lini, bahkan di benchnya juga. Ngerti nggak? Kalau itu berjalan udah selesai itu Dortmund. Dortmund benchnya pas-pasan, strateginya juga direct football aja, bukan namanya sepak bola susah diprediksi kan. Betul, setuju gue. Tapi secara overall, kalau City main biasa aja, nggak usah top-top amat, City lolos. Ini gue yang Apa lo ada tambahan secara apa? di atas kertas gue setuju sama Koci. Cuman gue harus melihat realitanya juga. Realitanya tuh City belum punya mental yang cukup untuk di Eropa dan kadang sering banget tersandung. Lo mengakui itu ya sebagai Gua fans itu mengakui, ya? sebagai pendukung City gue mengakui tersandung di Monaco, tersandung di Liverpool, tersandung di Spurs dan terakhir tersandung di Lyon. Itu bukan bisa jadi pembelajaran ya, Mas Hanif? Lyon itu kan cuma satu match. Iya, maksud gue gini, ketika apalagi ini ada gol tandang kan, gitu, ada gol tandang yang sangat berharga yang mereka harus leg kedua main di Dortmund, gitu. Gua takut Pep Guardiola ini overthink lagi, main 3 back lah, main apa? Ya, kalau main seperti kemarin cuman Sterling diturunin, terus kalau mau main false nine, Bernardo, Kevin De Bruyne yang di depan, Silva di tengah. Setuju. Itu lebih berjalan. Kalau dia bermain dengan apa yang udah berjalan dan dia nggak ngutak-ngatik Iya, sok-sokan jangan aneh-aneh lah. pintar gitu ya. Sama kayak Klopp, jangan aneh-aneh Nggak lah. usah aneh-aneh, udah lolos. Pelatih itu kadang pengen jadi pahlawan. Gue rubah ini biar ujungnya gatot. Tapi Koci waktu jadi pelatih nggak pengen jadi pahlawan kan? Gue udah jadi pahlawan. Oh, luar biasa. What a statement. Gue udah pahlawan tanpa gue harus menang atau kalah. Iya, tanpa tanda jasa ya. Boleh, berarti kan? boleh. Oke, Boleh, sebelum boleh, kita boleh. lanjut ke bahasan selanjutnya, kita Iya, mau Kak kuis Anissa. dulu Marden. Apa? Kali ini Kuis. kuisnya temukan 3 perbedaan dari 2 gambar ini. Silakan, Coba dikasih kita lihat. Koci bisa nggak? 3 perbedaan dalam Satu bola, cuman satunya 2. apalagi kok coba Jebretim boleh komen juga. Iya, apa tuh ya? 3 Coba perbedaan. jangan dijawab semua katanya Coach Yasin, kata Satu bagi aja, kalau takut. bola emang udah kelihatan Oh, banget. itu tuh ada oren-oren di Oren-oren ya udah itu aja. Nah coba Oke. Jebretim, coba langsung jawab. Sekarang nanti dipilih sama tim admin Jebret Media untuk menang. Nah Nanti siap-siap formatnya ya. nama, alamat email, dan jawaban. Boleh. Gitu. Nanti kita email ke kalian. Kalau yang menang kuisnya nanti kita hubungi. Siap, Mas siap. Contohnya nama Panji, alamat email panjilovenesa@gmail.com. Iya, boleh, Jawaban. bisa, ya bisa. Atau emang. contoh Hanif takut istri. Aduh, jangan dibuka di sini semuanya kan Nesa, Kak Hanifnya. Oke, Ya, ya, ya. sebelum kita lanjutkan ke bahasan selanjutnya, kita lihat dulu nih ada vlog terbaru. Apa Bang Valen disemprot apa sih? Bang ini, Valen ini, disemprot. coba lihat. Apa sih? Ini apa Coba sih? kita lihat. Dan khususnya gue akan datengin yang namanya Boris Bokir. Karena tahu traffic gue lagi naik ya. Kenapa? Abang ini kenapa? Ya, masalahmu apa? Sama? Sama aku. Jadi masalahnya apa kalaupun stand up? Jangan stand up. Kenapa rupanya? Jangan. Ini Pak. ternyata permasalahannya gue tahu. Apa? Yang satu menurutmu udah nggak terus stand up nggak mau, tapi masih kau sampai datang ke sini. Betul, Kak. Biar apa? Karena apa yang bisa aku bantu, Bang? Seorang udah. Oh, Bang, Banyak siapa? tuh, udah banyak dulur banyak langsung gitu. Ente orang kayak ngerti oke lamun kieu mah. Bentar nih, katanya berantem Bang Valen sama Bang Boris, tapi ngobrol-ngobrol aja nih. Nah, pokoknya lengkapnya ntar nonton di YouTube-nya. Biar YouTube di Jebret Media, jangan salah mengartikan apa yang lo lihat di sosial media. Itu belum tentu benar dalam dunia nyata pokoknya. Tapi ya. Valen emang ribut dengan semua orang, jadi nggak heran gue. Sama gue aja sering ribut. Iya, Kosi aja udah hampir 10.000 nih sekarang yang ngeblok nih ya di Twitter ya. Oke, kita akan lanjut. Mas Hanif, Koci ngebahas soal yang ntar malam. Juventus Napoli. Salah. Dia mulai berani nih. Mulai berani. Dikit aja, dikit aja Juventus Napoli. Udah banyak job sekarang. Udah nggak perlu Shopee live dia. Gue bilang tetap Juve menang. Dikit aja Coach ya. Gua bilang Juve Iya, menang. Mas Hanif dikit aja. Untuk mengobati rasa sakit nih. Ya, idola lo nih. Imbang ini. Semua Ada orang yang lo ya? enggak, lu bilang juga Juve kalah lawan Napoli dan gue bilang Oke. Juve menang. Juve menang ya? Buat Iya. gue imbang. Imbang. Ini ironis ya, buat Oke. gua. Pertandingan ini ironis. Terakhir kali mereka ketemu di final Supercoppa Italia itu Gattuso yang mau dipecat. Oke. Udah di ujung tanduk karirnya, kalau misalnya kalah dan berturut-turut itu katanya mau dipecat. Jadi Pirlo ini akan jadi
partai penentu ntar malam. Kalau kalah dia dipecat nih. Sebaliknya begitu sekarang katanya rumornya ketika nanti melawan Napoli Juventus kalah, ya rumornya Juventus akan melepas Andrea Pirlo yang menurut gua ada sebuah kesalahan kalau itu dilakukan sekarang gitu. Gue juga bilang salah pecat Pirlo. Gitu. Dan Agnelli udah ketemu sama Allegri ya, dia sempat ngobrol juga ya, tuh. 2 hari yang lalu udah ketemu dan ironisnya kan sebenarnya Allegri ini nggak cocok sama Paratici dan Nedved karena Nedved dan Paratici yang merekomendasikan dia dipecat kepada Agnelli. Uniknya kalau ini kembali quick fix kan, nggak mungkin cuman sampai caretaker sampai akhir musim, nggak mungkin. Untuk gue justru Katanya nggak memalukan mau bahas Juve, ini panjang ini kenapa ya. lu minta Allegri balik? Gue nggak ngelihat ada alasan sama sekali. Justru yang harus dipecat siapa? Yang beli pemain sekarang yang bertanggung jawab atas pembelian teman. Paratici, Nah, itu harus dipecat. Ini kan perebutan kekuasaan, bro. Jadi dalam artian tadinya kan ada Marotta, ada Paratici. Paratici sebagai letnan, orang kedua dari Marotta, nomor 2 lah gitu. Karena dia masih muda, lebih lapar, ingin kekuasaan. Kalah lah si Marotta, dilempar, dipecat, pindah ke Inter dan sekarang dia harus membuktikan ternyata flop gitu kan. Lu tau gue inget, sorry intermezzo dikit. Ini sama kayak direktur sportnya Liverpool. Masih muda, 30-an plus, pengen jadi pahlawan. Pengen mendapatkan Robertson dan TAA yang baru. Ujung-ujungnya ancur-ancuran semua kan. Iya, tapi kan murah. Lu lihat, ini bisa nggak lolos gara-gara benchnya kurang bagus. Jadi emang kalau memang fundamentalnya kurang bagus, semua jadi susah lah. Ya kemana-mana gitu. Tapi kalau ada satu nama kalau gue baca-baca ya, Mas Anef dikit aja, Pochettino, bisa nggak sih megang Juve? Enggak. Ngapain dia ke Juve? Dia baru masuk di PSG juga. Lo lihat statement terakhir kan setelah Madrid menang lawan Liverpool, Zidane mengeluarkan statement bahwasannya dia masih masih mencintai Juventus, masih punya kenangan manis dengan Italia dan dia tidak menutup kemungkinan untuk melatih Juventus tahun depan. Itu udah diberikan. Ya udah berarti sekarang fokus dulu di PSG ntar malam ya. Gue bilang lebih masuk akal Zidane yang ke Juve daripada Pochettino. Iya, ada 2 kandidat terkuat tuh sebenarnya Zidane. Yang pertama, yang kedua adalah Gianpiero Gasperini. Gasperini kan mantan Juventus yang pernah ngelatih Juventus muda. Secara permainan juga dia kan yang jauh lebih bagus daripada Zidane. Mempopulerkan 3 back, kemudian walaupun gagal di Inter, tapi dia berhasil di Atalanta dan secara skema akan jauh cepat lebih nyetel ke Juventus ketimbang yang makanya gue pengen lihat Zidane jadi pelatih tim mediocre kayak Juve. Dibilang mediocre rasa gue bilang bisa lebih hancur daripada Pirlo. Iya boleh. Tapi kalau kita ngelihat Pochettino masih nantilah dia pindahkan. Tapi fokus ke PSG-nya dulu nih. Nanti malam lawan memang Bayern Munchen. Beberapa pemain inti nggak ada kayak di Munchen ya. Gnabry katanya COVID. Gnabry sama Lewan. Verratti juga COVID ya, Mas Hanif katanya. Ya Verratti nggak ada juga. Nah, lo melihat pemain-pemain yang absen ini dan memang keduanya kan memang tim dengan bertabur bintang. Nggak ada pemain bintangnya seperti apa ntar malam? Mungkin prediksi lo berdua dari Coach Justin dulu silakan. Gue terakhir gue siaran, gue bilang ini 50-50 match. Yang sebelumnya gue unggulkan Munchen. Karena nggak ada Lewan, terutama Lewan itu penting banget. Jadi ke 50-50. Karena mereka tetap diperkuat PSG, tetap ada Neymar sama Mbappe. Nggak ada Lewan dan apalagi Gnabry ditambah nggak ada, itu cukup berpengaruh menurut gue. Jadi kalau seandainya Munchen pun bisa menang ya bisa aja. Karena dari sisi strategi Munchen cukup bagus. Cuman PSG ini kan sangat tidak konsisten. Di Liga juga kalau mereka hebat itu udah unggul 15 poin. Faktanya ketinggalan 5 poin sama Lille. Di Liga loh. Di Liga ya. Lawan Barca kelihatan, leg pertama luar biasa mainnya. Di kandang diobok-obok sama Barca. Ngerti nggak? Ngerti, Bang. Jadi nggak konsisten ini yang membuat kalau Mbappe sama Neymar lagi on fire, bisa banget mereka menang. Kalau dari Mas Hanif gimana Mas? Buat gua Munchen. Gue sedikit lebih memihak ke PSG. Gini, kalau Coach mungkin Munchen, kalau gue ke PSG. Kenapa? Gitu kan? Karena gue ngelihat gini, Bayern Munich tanpa Lewandowski itu mirip kayak timnas Jerman. Timnas Jerman tuh basically kayak Bayern Munich tanpa Lewandowski. Benar. Gitu. Gocek, main, gak ada penyelesaian gitu kan. Nah, ketidakhadiran Lewandowski menurut gue sangat krusial dan
PSG itu sudah membuktikan walaupun tanpa Neymar, hanya dengan Moiskin dan Mbappe, ketika mereka bermain kompak itu bisa lolos dari lubang jarum buat gua. Jadi gua sedikit lebih mengunggulkan PSG. Enggak, kalau gue 50-50. Masih 50-50 coach ya? Jadi kalau seri gue nggak heran. Nggak heran. Iya ya, mungkin lebih berat ke seri, tapi kalau harus memilih salah satu dalam kondisi sekarang gue memilih PSG. Gue sih berharap PSG yang lolos. Kenapa? Kan ketemu City nanti. Mending ketemu PSG daripada ketemu Munchen. Munchen benar. setuju Karena gue pengen City juara. Oh gitu. Karena Iya. mereka memang udah bisa kesana nih kalau Setuju. Mas Hanif. Kalau City ketemunya sama Bayern berat. Berat Iya, banget ya. banget. mending ketemu PSG. Mungkin ketemu PSG. Jadi PSG lewat. Jadi untuk gue pribadi, gue harap PSG yang lolos. Tapi kalau gue secara objektif, 50-50 match. Masih Susah. 50-50. Nah, kalau gue ngambil soal Mas Hanif tadi bilang PSG, oke, masih bisa ngelawan lah, masih bisa ada gregetnya. Tapi kalau ngeliat di Liga tadi kalau kata Coach Justin juga ketinggalan 5 poin dari Lille. Nah, melihat permainan Neymar yang terakhir juga kemarin kena kartu merah, apakah dengan emosi yang seperti itu dia juga bisa stabil gitu di Liga Champions untuk menghadapi Munchen? Ya Neymar ini kan selalu kontroversial ya, mau dengan divingnya lah, mau dengan kartu merahnya lah. Tapi kan dia diharapkan bisa menghadirkan trofi Liga Champions buat ini. Dan gue juga agak sedikit beda ya, PSG main dengan Neymar dan PSG main tanpa Neymar. Gue justru lebih senang lihat PSG main tanpa Neymar. Enggak, gue lebih suka pakai Buat Neymar. kalau buat gitu. gua karena kan bisa mainnya jauh lebih pragmatis. Kalau dengan Neymar harus tampil lebih sedikit menyerang dan gue takut lebih banyak kehilangan bola. Oke. Gitu kalau dari sisi Tapi gua. Neymar itu punya ekstra nilai yang bisa memberikan kalau skill individunya Mbappe sama Neymar berjalan, bisa banget mereka menang. Nah, itu kan dari Neymar dan juga Mbappe, tapi hilangnya juga Icardi nanti malam. Mas Hanif. Icardi nggak Agak dipakai. ngaruh. Nggak ngaruh ya? Icardi Agak ngaruh. ngadi musim ini. Jagoan Moiskin. Luiskin ya, Luiskin ya. Moiskin. Dari Icardi Everton nggak ya, ngaruh. nggak ada ya. Nggak penting. Icardi nggak penting. Ya udah, jadi ntar prediksi lo tadi kan berarti kalau Coach Justin seri, kalau Mas Hanif masih bisa PSG menang tipis apa Iya, gimana? menang tipis. Menang Buat gua, tipis. PSG. Kalau Jebret Tim gimana? Silakan komen-komen di bawah, analisanya boleh silakan. Ntar kita baca-bacain tapi sambil kita lanjut ke match yang satunya nih. Tim yang katanya memang dalam internalnya tuh lagi berantakan coach ya. Karena banyak pemain yang katanya berantem, apalagi Kepa juga bermasalah. Chelsea lawan Porto. Nah, lo melihat kesiapan kedua tim? Gue tidak Ini begitu. fansnya galak-galak coach lu Iya. udah diserang lu sama fansnya. Itu sering, udah sering. Udah sering ya? Nggak apa-apa, gue juga bisa galak kok. Oh iya benar. Santai aja. Gua sama Panji udah di DM-DM-in coach. Wah, dibilang apa? Wah lu memihak lu, bias lu apa lu? Waduh. Lu anti Chelsea, gua suka digituin. Jebret Tim ya, mohon maaf nih Jebret Tim ya. Pokoknya DP itu bukan anti Chelsea TV ya. Tenang aja, kita bahas juga Chelsea Kita semua di sini. bahas. Heeh. Lanjut coach, sorry gua. Silakan coach. Boleh ngomong? boleh, silakan coach. Gue sih tidak melihat internal ya, karena internal itu bisa sering terjadi. Iya. Jadi antar pemain ribut itu biasa. Gue mengalami sendiri, Iya. di tim gue aja pemain gue banyak yang saling nggak suka. Tapi pada saat mereka perform, they perform. Betul. Mereka cukup profesional, oke, satu itu. Yang gue lihat, justru kepala batunya Tuchel ini untuk merubah sistem atau tidak. Oke. Karena untuk gue dan terbukti dalam pertandingan 6 match terakhir 2 kali menang, 3 kali seri, sekali kalah. 6 match terakhir, oke? Ini kan sebuah konsistensi bahwa mereka nggak bisa menang semua kan. Sebelumnya pun gue sudah bilang di DPI di Just Talk permainan Chelsea ini menurun. Cuman karena nggak kalah-kalah seolah hebat. Tapi habis itu Ngerti kalah di nggak? bantai West Brom ya. Ngerti nggak? Pada permainan ini jelek. Itu udah berkali-kali gue katakan, Oke. 10-an kali. Dan yang harus dirubah itu bukan internal, tapi strategi. Gue merasa Chelsea nggak cocok main 3-4-3. Dipaksakan coach ya. Gue bilang kualitas pemainnya lebih cocok 4-2-3-1, 4-3-3 lah. 4-3-3. Biar lebih gampang 4-3-3. Kalau Mas Hanif gimana Mas? Ngeliat Chelsea Mas? Kalau gua kan sebenarnya balik lagi, lu nonton episode drawing hasil perempat final Liga Champions gua sama Coach Justin, gua bilang gua ngunggulin Porto di sini. Cuman gua mau highlight satu hal. Ketika sebelum melawan West Brom, gue masih confident nih Porto bakal bisa lolos atau ambil poin lah seenggaknya di leg pertama. Oke. Nah,
Cuman dia dibantai bos sama West Brom. Iya. Dibantai. Itu yang gua kaget sih. Jadi si Chelsea ini menurut gua beruntung banget. Kenapa lu kalah lawan West Brom? Jadi kan lu menuntut reaksi. Nah, benar. Pas lawan Porto jadi fokus lagi gitu kan. Oke. Yang tadinya Jumawa, wah 14 pertandingan tidak terkalahkan. Ada hikmahnya ya. Terus wah Thomas Tuchel aku menang manager of the month Oh, gitu kan. iya. Terus fans-fansnya Chelsea, wah Chelsea bakal juara. Ya, gitu kan. oh, benar. Nah itu yang tadi gua harapkan mereka Siap-siap di DM lagi nih, Mas Hanif ya. Kalah lagi sama West Brom. Kan jadi fokus. Kan Nah, jadi kenceng lagi. Ya. Nah ini yang gue takutin masalahnya, tapi gue masih melihat 50-50. Yang gue khawatirkan Chelsea jadi sedikit lebih fokus. Jadi harus menuntut reaksi, memberikan fighting spirit dan perlawanan yang lebih gigih. Lu mau fokus, lu mau gigih, tapi kalau sistemnya nggak jalan susah juga. Setuju. Nah ini yang gue tunggu melawan Porto yang mainnya benar-benar bertahan, Koci. Yang gue harapkan Thomas Tuchel nih sadar lah, gak usah paksain lah si Kai Havertz jadi false nine, Thomas Werner jadi ujung tombak, pasanglah Giroud gitu kan. Iya. Pasang Giroud, belakangnya Havertz, kanan Ziyech, kiri Werner, kiri Werner. atau Odoi lah. Whatever lah. Iya. Pokoknya 4-2-3 itu. Di tengah di sebagai DM Jorginho sama Kante. Iya, setuju. Oke. Oke. Dengan 4 back. Catat deh Jebretim ya prediksi Dan di Mas backnya Hanif bukan sama Rhys Paci. James. Ketika lu Bukan main, Chilwell. kalau Tuchel main 3-4-3 lagi, main soal-soal false nine, wah gue bahagia banget nanti ketemu lawan Porto. Disikat Kalau sama Porto. seandainya mereka main 3-4 lagi terus kalah lawan Porto, itu Tuchel harus bertanggung jawab. Benar. Apalagi udah kelar nih. Berarti kalau ngomongin Porto sendiri, lo bilang tim yang bermain bertahan, berhasil mengalahkan Juventus juga ya kan. Nah lo melihat Porto sendiri, change-nya seperti apa? Kesempatannya seperti apa sih untuk melawan Chelsea dengan kesiapan timnya mereka, Mas Hanif? Ya kalau gue bilang tadi Chelsea main 3-4-3 peluang Porto gede gitu. Dia akan lebih sering menghentikan permainan dengan pelanggaran-pelanggaran yang cukup dark arts lah gitu. Lo sebenarnya main kotor tapi nggak gimana ininya nggak kelihatan gitu. Saking ininya nih tim. Terus bermain low block gitu kan, bertahannya cukup dalam, mengandalkan serangan. Paling nyerangnya 2-3 kali laga ini. Iya. Dan 2-3 kali maksimal masuk ke penalti Chelsea. Tapi 2-3 kali nyerang bisa 2-3 kali bisa gol. 2-3 kali gol. Itu yang membuat Itu. Juve kalah ya. Ini tim yang sangat alot. Iya. Portugal Oke. itu alot. Mainnya nggak bagus, lebih sering nggak bagus daripada bagusnya. Iya. Cuman pada saat mereka harus fight, mereka benar-benar fight. Sama satu lagi, pasti mereka ngincer sebanyak mungkin set piece. Iya. Mau itu Iya. corner. Justru mereka cetak gol lebih banyak dari set situ, piece. mau itu tendangan bebas, direct indirect, mau dari heading, Iya, diincar. karena secara set play permainan strategi katro. Oke. Yang mereka incer bola mati. Bola mati ya. Lu lihat deh pemain tengah ke depannya ini Porto robot semua. Yang otot-otot yang Iya. gitulah lu nggak akan mengharapkan dia main pinter gitu Iya, udah. pokoknya Lu main keras fisik, aja, main iya. fisik ya. Nah, coba berarti boleh prediksinya ntar malam Chelsea Porto mana nih? Fans-fans Chelsea coba dong komen-komen. Prediksi lo silakan sambil Kanesa mau By menyampaikan the way, sesuatu. Mardel kan bukan change, kalau change diganti. Iya benar kebalik ya, sorry. Gak bisa bahasa Inggris ya, ya. Udah ganti namanya, Oh, tapi udah gue ganti. emang bener itu. Iya. Ada yang bilang tadi kan banyak yang bilang katanya Jebretim ini anti Chelsea. Lah nggak lihat nih baju gue aja biru, bukan Chelsea juga sih. Iya, lo kan bukan Milan. Inter juga bukan. Kan lo Milan, iya. Oke, kita lihat dulu jawaban kuisnya ya, 3 perbedaannya. Kita kasih lihat jawabannya. Cing. Yang pertama tadi bola. Betul. Yang kedua, tiang. Itu ada tiang. Oh aduh, susah banget ya. 3, Iya, logo di mic ya. celananya. Mic logo sama logo aparel di baju tuh ya, di celana. Nah, di saat-saat seperti inilah ya, makanya orang tua agak-agak nggak bisa nebak gitu. Biasanya kan kalau siapakah aku kok Justin jago nih. Kalau 3 Nggak perbedaan. ketebak ini sama ini Jebretim orang matanya tajam mulu liatin Nesa. Waduh, iya nih kalau Kanesa udah masuk, aduh aku suka banget sama Kanesa gitu ya. Banyak banget fans lo Kanesa ya. Ya udah, berarti Jebretim terima kasih udah nonton episode kali ini Kanesa ya. Jadi thank you juga buat Coach Justin, abis itu juga Mas Hanif makasih banyak untuk seru-seruan hari ini. Kita ketemu lagi dan jangan lupa untuk yang menang tadi udah di DM langsung email ke sini nih. Kuis jebret E-nya 3 media@gmail.com. Akhir kata Mardel, Kanesa, Mas Hanif dan juga Coach pamit. Kita ketemu lagi di next Bye, episode thanks for DPI. watching.
Bye-bye, Jebretim. Masa sekarang mau Piala Menpora komen-komen dibilang tolol, dibilang gak mikir. Gua kalau baperan viralnya udah dari tahun 2013. Penonton tuh suka ngelempar pemain pakai benda-benda yang nggak masuk di akal. Aku pernah dilempar botol, pernah dilempar batu, pernah dilempar rempah-rempah. Kalau yang itu enggak. Kalau yang itu hanya demi lucu aja, bro. Kalau main sama gue dia nggak pernah ngesut gue ke gawang gitu. Bener, gue tunggu ini Bang Valen mana sih nggak pernah ngesut gitu. Gue curiganya kenapa Bang Valen nggak mau ngesut karena takut kalau gue tepak terus gue omongin. Tapi gue penasaran dah kenapa orang pada ngomong udel Nesa. Gue berapa kali ketemu di sini nggak pernah ngeliat udel. Bukannya pengen lihat, tapi maksud gue penasaran orang-orang.